Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah saya yang pertama, pertemuan mata kuliah saya yang pertama di entrepreneurship, yaitu How to Get A in My Class. Bagaimana mendapatkan nilai A di kelas saya. Jadi, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang akan kita lakukan selama 16 pertemuan ke depan. Nah, jadi ini pertemuan pertama, How to Get A in My Class. Jadi saya akan menjelaskan. Terus minggu depan minggu depan itu ada bisnis trend. Jadi, sebelum teman-teman mulai mempelajari kewirausahaan atau bisnis seperti apa, saya akan sharing dulu bagaimana tren bisnis digital pada saat ini. Dan kemudian, saya juga akan sharing di minggu ketiga tren bisnis yang berbau-bau sociopreneurship. Jadi gampangnya gini, sociopreneurship itu menggabungkan antara sosial dan entrepreneur. Jadi kalau entrepreneur dapatnya cuan atau keuntungan, profit. Sedangkan sosial. Jadi keuntungannya di sini dia adalah usaha planner, sebuah bisnis yang apa namanya, yang uh, tujuannya itu memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Uang di sini berfungsi sebagai indikator di mana saat uang semakin banyak, maka kemanfaatan pun semakin besar. Begitu. Jadi nanti saya akan sharing dengan beberapa contoh. Kemudian kita mulai ke minggu keempat dan kelima, ini ada basic social mentorship. Jadi saya akan menjelaskan konsep dasar social mentorship seperti apa dan kita akan nggak diskusi ya. Di sini teman-teman akan saya minta untuk mengisi kuisnya. Kemudian kelima ada motivasi dan semangat socialpreneur. Jadi mental-mental seperti apa sih yang dilakukan untuk membuat sebuah usaha yang bergerak di bidang socialpreneurship. Kemudian minggu ke-6 sampai ke-9 kita kalau di istilahnya buku referensi kita adalah meminjam ilmu bisnis kapitalisme dalam mencapai tujuan socialpreneurship tadi. Jadi standar lah di minggu ke-6 ini sampai minggu ke-9 saya akan berbagi tentang bagaimana menjalankan bisnis dari mulai branding, kemudian marketing, finance, dan trademark atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, di mata kuliah ini teman-teman akan saya minta secara personal untuk membangun brand kalian sendiri berdasarkan masalah yang ada di masyarakat. Jadi minggu ke-10 saya akan membriefing proyeknya seperti apa, kemudian term of reference, bagaimana cara melakukannya, dan apa saja poin-poin yang akan saya nilai. Minggu ke-10, teman-teman akan belajar mendesain branding melalui Canva. Jadi, output bisnisnya, ini saya nggak ribet karena perorangan toh. Saya hanya minta teman-teman membuat desain brandingnya saja. Apa saja poin-poinnya, nanti ada. Minggu ke-12, ini teman-teman mulai mengirim masalah dan juga solusi. Jadi saya akan minta teman-teman untuk mulai menggali masalah yang ada di sekitar kalian. Kemudian coba, kalau masalahnya, misalnya nih ya, masalahnya adalah hmm, jadi tetangga-tetangga masih menghambur-hamburkan air, nyuci mobil pakai air ledeng, air PDAM. Terus kemudian nyiramin tanaman pakai air PDAM bersih juga, air pump. Terus nyiramin jalan pakai air pump juga. Nah, ini terkait dengan cadangan air bumi nih. Nah, kemudian solusinya apa yang akan masukkan? Misalnya nih, merecycle air bekas cucian baju, nggak dibuang tapi ditampung untuk nyiramin jalan misalnya. Nah, ini nanti, atau menampung air-air bekas cucian baju dari semua rumah, kemudian dijadikan satu tangki besar, dan kemudian dijual lagi sebagai air untuk siram tanaman, buat apa namanya, nyiram jalan, cuci mobil. Nah, ini bentuk-bentuk solusinya berbentuk bisnis ya. Sama sebelum kita mikir bisnisnya, ada satu tahap dulu. Jadi ketemu masalah tadi, banyak air bersih yang banyak masyarakat yang belum sadar penggunaan air bersih, kemudian solusinya menyadarkan masyarakat. Nah, cara menyadarkannya adalah membuat sebuah bisnis. Ini kemudian saya akan memberikan revisi di minggu 13, satu minggu setelahnya. Kemudian minggu ke-14,
teman-teman akan mengirim media brandingnya. Jadi di sini setelah saya revisi masalahnya dan solusinya, ada teman-teman minggu ke-14 akan mengirim media branding yang berbentuk pertama logo, nama, slogan, statement. Apa itu keempat hal ini? Perhatikan di materi branding yang di sini. Saya nanti akan menjelaskan beserta contoh. Dan videonya mending di-save aja ya, karena teman-teman akan menggunakan ini sebagai panduan untuk tugas akhir di mata kuliah ini. Terus kemudian kalian submit di 14, 15 aku revisi. 16-nya, teman-teman bikin video presentasi. Jadi sederhananya, kalian mempresentasikan dari mulai masalahnya apa, solusinya apa, kemudian bisnis kalian, logonya apa, namanya apa, slogannya apa, statementnya apa. Cukup itu diposting di minggu ke-16. Nah, kalau dilihat di atasnya sini, ini ada D, ada Q. D itu adalah diskusi. Diskusi ini, saya tidak menilai diskusi. Jadi di sini saya hanya ingin mendapatkan melihat pendapat kalian. Kemudian Q ini adalah kuis 1 sampai kuis 8. Nah, materi-materi, oh sorry, di sini ada kuis 9, personal project. Ya, jadi di sini ada kuis 9 sampai mendesain brand dengan Canva. Jadi dari pertemuan 2 sampai 9 tambah pertemuan 11, ini deadline-nya panjang. Dari 22 September sampai 22 Desember. Nah, hati-hati, minggu ke-12 sampai ke-16 ini deadline-nya ketat per minggu. Jadi silakan perhatian di My Class ya. Kalau yang ini nih 2 sampai 11 itu teman-teman ngerjainnya mepet di awal Desember aja nggak apa-apa karena waktunya panjang. Tapi saran saya sih mending di awal karena saat kalian mepet ingat deadline-nya 20 Desember jam 1 pagi, jam 1 lewat 1 menit sistem tidak akan bisa menerima kuis kalian dan saya tidak mentolerir keterlambatan karena ribet belakangnya. Terus di sini ini penilaian saya maksimal nilai kalian adalah 100 yang nanti akan saya bagi 25 untuk nilai 4 untuk nilai maksimal A 4 di skala 4. Jadi kuis ada 9 dikali 6 poin ada 54. Tugas ada 2. Nah, ini tugas di sini ada 1 2 yang tak hitung 2 kali 15, 30. Terus kemudian, tugasnya ada tugas 1, tugas 2. Ini ya, 2 kali 15, 30. Tugas yang ketiga, yang final, poinnya 16. Itu 100. Itu terus saat mengisi kuis, teman-teman misalnya nih, lagi ngerjain kuis error gitu ya, nggak apa-apa ngerjain lagi, karena di sini saya beri kesempatan 3 kali. Terus kemudian, aktivitas yang ada di sini bersifat restrict atau prasyarat. Jadi teman-teman untuk mengerjakan aktivitas di poin ketiga, itu kalian harus menyelesaikan nomor 2 dulu. Jadi di sini harus berurutan, nggak bisa lompat-lompat. Terus sekali ngisi kuis, itu 30 menit ada 5 soal, jadi kerjakan dengan tenang, nggak usah buru-buru. Terus untuk Zoom, itu saya mau nge-Zoom, cuma by order di tiap kelas. Jadi di sini fungsinya Zoom itu tidak saya menjelaskan. Kalau saya jelasin, saya bikin video aja kelar ya. Kalian bisa putar videonya. Zoom ini kan interaktif, 2 arah. Jadi Zoom bisa di antara 1 sampai ke 16, mau kapan aja, by order. Syaratnya kelas yang mengajukan ke saya. Nanti saya buka ruang Zoom-nya. Dan di ruang Zoom itu adalah teman-teman yang bertanya kepada saya. Materi apa yang masih bingung, tugas apa yang masih bingung, biasanya saya akan menanya pemahaman kalian seperti apa. Saya melihat. Terus nanti kalau pemahamannya saya cek nih, udah benar atau betul, sudah kurang atau sudah pas. Gitu ya. Jadi jangan, Mas ini saya bingung nih, yang masalahnya. Bingungnya gimana Mas? Ya bingung aja. Nah itu nggak akan saya jawab. Jadi pahami dulu materi yang sudah saya share di sini, kemudian pemahaman kalian sesedikit-sedikitnya boleh, jangan takut salah karena proses belajar. Silakan sharing ke saya, nanti saya akan bantu untuk mengarahkan. Begitu. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi kuis di bawah ini. Jadi setelah aktivitas ini kalian akan mendapatkan kuis. Kuis itu pertanyaannya
kalian mau mentargetkan untuk dapat nilai berapa. Oke ya.